Baik, ini ada pertanyaan-pertanyaan kelihatannya dari kemarin ini ya, pertanyaan. Seorang bayi lahir di dunia, fitrahnya adalah seorang muslim. Ya, dia di atas fitrah ya. Apakah dengan otomatis dia juga seorang salafi atau ahli sunnah? Apakah seorang muslim awam bisa dikatakan sebagai salafi atau ahli sunnah? Ya. Harus diketahui ya bahwa kalimat di atas fitrah itu artinya di atas fitrah keislaman. Iya. Dan seorang hamba itu diberi dua nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Abul Aliyah ya rahimahullahu taala, Allah memberiku dua nikmat. Aku tidak tahu yang mana yang lebih besar untukku dari dua nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat keislaman. Dan nikmat yang kedua, nikmat aku tidak mengenal bid'ah-bid'ah tersebut. Dia di atas sunnah. Ya, ini dua nikmat. Ya, karena itu para ulama kita menyebutkan bahwa hidayah ada dua macam. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Hidayah menuju kepada jalan itu adalah hidayah Islam. Dia kenal Islam, dia mendapat hidayah di jalan Islam. Begitu dia berada di atas jalan Islam, dia perlu kepada hidayah yang kedua. Jangan sampai dia keluar dari jalan, ikuti seruan-seruan syaitan, maka dia perlu hidayah yang kedua. Inilah hidayah di atas apa? Di atas sunnah. Di atas sunnah. Iya. Baik. Adapun kalau bertanya asal pada seorang itu asalnya dia salafi, ya dia ahli sunnah atau bukan, maka jawabannya bahwa asal pada seorang itu asalnya dilihat. Ya. Bagaimana kondisi dan keadaannya. Sebab manusia sekarang ini tidak bisa dikatakan asalnya dia adalah apa? Ahli sunnah atau asalnya ahlul bidah. Tapi dilihat apa yang mendominasinya. Iya. Demikian. Dan termasuk hal yang dianggap keliru oleh sebagian ulama kita. Dan ini ditulis beberapa pembahasan. Ucapan al-aslu fil muslim al-adalah. Asal pada seorang muslim dia adalah apa? Adil. Ya, ini digunakan memang di bab pengadilan pada beberapa bentuk, tetapi berkaitan dengan hukum manhaj dan ketentuan dia di atas sunnah atau tidak, ini diukur dengan melihat keadaannya. Ya, karena itu di buku-buku rawi dari keadaan seorang muslim, dia muslim, ya alhamdulillah dia muslim. Tapi kalau dia dipercaya haditsnya atau tidak, itu belum tentu. Karena itu orang yang tidak diketahui akan disebut majhul, tidak dikenal. Ya. Tidak dikenal. Baik. Ya, di sini ada pertanyaan dari pendengar radio ya. Saya tidak mengurut ini. Nanti yang hadir di sini marah lagi. Ya, baik, saya baca saja sesuai dengan apa yang ada di depan saya ya. Ini dari Abu Hanif, ikhwah di Korea Selatan. Apakah bisa kita memulai dakwah atau kajian ilmu dengan memulai materi akhlak atau permasalahan umum lebih terdahulu? Karena ditakutkan apabila memulai tentang akidah, membuat jemaah langsung lari. Karena di sini isu Wahabi telah merusak kebanyakan kaum muslimin di sini. Ya, subhanallah di Korea ya. Isu Wahabi santer juga di sana. Ya. Di negeri minoritas saja isu tersebut ada. Ya, negeri yang kaum muslimin minoritas, ya, ternyata isu tersebut ada di sana. Ini isu Wahabi, isu internasional. Hati-hati saya ingatkan. Ya. Di belakangnya banyak kepentingan-kepentingan politik. Ya. Dan saya lebih tegas lagi bahwa dukungan-dukungan dana ya untuk mendukung orang-orang yang menuduhkan Wahabi ke sembarang orang, ini aliran dananya kuat sekali dari negeri-negeri kafir. Ya, sebab ini adalah bentuk yang mereka sengaja memang untuk merusak di tengah umat Islam. Di tengah umat Islam. Ya, orang yang tinggalnya di Indonesia aja mungkin dia tidak tahu tentang hal tersebut. Ya, tapi kalau dia lihat berbagai negeri, ya itu luar biasa. Ya, sampai negeri minoritas seperti ini bisa masuk. Ya, apa? Isu
Wahabi. Baik. Berkaitan dengan pertanyaan Allah ini, ya. Dakwah dengan tauhid itu tidak harus ya dia menyampaikan tauhid. Dia berkata, kamu telah musyrik. Ya, kamu ini menyembah kuburan, kamu musyrik. Ya. Tidak mesti seperti itu. Sebab tauhid artinya dia apa? Memurnikan. Dia mengajak supaya orang memurnikan ibadahnya kepada Allah dan menghindari apa? Kesyirikan. Maka ini bisa dia lakukan dengan uslub apa saja. Ya. Dengan uslub apa saja. Jemaahnya senang zikir, ajari zikir. Kasih doa zikir. Dan terangkan dari zikir tersebut mana-mana tauhid. Ya, luar biasa tauhid di dalam apa? Zikir-zikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senang doa-doa, kasih doa. Ya. Materi doa. Ya. Berikan dari doa dan jelaskan kandungan tauhid pada doa tersebut. Dia senang tafsir, lebih hebat lagi kalau dia senang tafsir. Ya, sebab Al-Quran dari awal sampai akhirnya semuanya mengandung apa? Mengandung tauhid. Ya. Dia ingin materi fikih, kasih materi fikih. Nggak apa-apa. Akhlak, kasih materi akhlak. Semuanya ada tauhid di dalamnya. Ya, ada tauhid di dalamnya. Karena itu, hal yang seperti ini, ya, perlu kepada, atau kita dalam perkara yang seperti ini perlu kepada dua hal. Yang pertama, kita perlu mendalami tauhid itu apa? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita perlu untuk mengenal ilmu syariat itu lebih mendalam lagi dan mengenal uslub penyampaian ilmu syariat itu. So, kalau kita kenal dua hal ini, insyaallah ta'ala seorang bisa menyampaikan tauhid ya kepada manusia dengan cara yang paling indah dan paling baik diterima oleh manusia. Jelas ya? Baik. Maka inilah di antara uslub dan cara, dan bukan artinya ya seorang itu berdakwah kepada tauhid dia tidak ingkari tentang kesyirikan, tentang madahir syirkiyah. Ya, dia bisa mengingkarinya, tapi cara pengingkaran kita telah diajarkan hikmah-hikmah di dalam hal tersebut. Kita diajarkan mempertimbangkan masalih dan maqasid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam saja menggunakan hal tersebut. Iya. Beliau punya sunnah, beliau tidak lakukan. Beliau meninggal tidak melakukan sunnah itu. Iya. Diganti oleh Abu Bakar juga belum melakukannya. Umar tidak melakukannya. Utsman juga tidak. Ali juga tidak. Iya. Apa sunnah itu? Beliau ingin mengembalikan Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Iya. Beliau ingin mengembalikan Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim. Dan itu beliau belum lakukan di masa beliau. Beliau khawatir kalau beliau lakukan akan menyebabkan apa? Banyak dari orang-orang Quraisy ini mungkin akan murtad keluar dari Islam. Iya. Timbul mafsadat lebih besar. Karena itu beliau bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah la hadamtul Ka'bah wa la ja'altuha baban wahid atau babaini." Ya. Babun yakhruju minhun nas wa babun yadkhulu minhun nas. Ya. Wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaum yang baru masuk Islam, aku akan runtuhkan Ka'bah itu. Kemudian aku bangun lagi di atas pondasi Nabi Ibrahim dan aku buat untuknya 2 pintu. Iya. Ini sunnah Nabi tidak dilakukan di masa beliau. Khulafaur Rasyidin tidak melakukannya karena Nabi khawatir terjadi fitnah. Iya. Dan Bukhari memberi judul bab di dalam sahihnya di Kitabul Ilm yang maknanya bahwa Nabi meninggalkan sebagian dari sunnah karena takut sebagian orang terfitnah karenanya. Jelas ya? Terfitnah karenanya. Baik, ini nanti dilakukan di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Beliau merubahnya. Ya, tapi setelah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu digulingkan, pemerintah setelahnya dia kembalikan lagi. Ya. Ke pondasi sebelumnya. Hingga hari ini belum berubah juga, perhatikan. Hingga hari ini belum berubah juga. Sekarang Ka'bah siapa yang berani merubahnya? Ya. Pemerintah Saudi nggak berani merubahnya. Ya, itu kubah saja di atas masjid. Di atas kuburan Nabi nggak berani pemerintah Saudi merubahnya. Itu dari pemerintahan apa? Masa Utsmaniyah dahulu. Ya sudah seperti itu. Ya, dia rubah warna catnya saja sudah perang dunia nanti. Ya, sebab ini ya Masjid Nabawi, Masjidil Haram ini milik kaum muslimin seluruhnya. Ya, walaupun berada di wilayah
Saudi Arabia, tapi ya seluruh negara Islam masuk di dalamnya. Jelas ya? Baik. Karena itu hendaknya dipahami bahwa ada i'tibar di dalam masalih dan mafasid. Nah ini pentingnya hikmah di dalam dakwah. Ya, kadang sebagian ikhwah Masya Allah ya punya semangat. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat yang membara. Ya, hanya saja semangat itu ya jangan dibiarkan lepas begitu saja. Harus dikontrol dengan apa? Dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena semangat tanpa dikontrol ini tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Ya, karena sebagian orang, ini sunnah. Inilah tauhid. Ini perkara dianjurkan. Ya, wajib kita terapkan. Ayo kita ajak manusia. Ya, akhirnya terjadi apa? Keributan, sering terjadi keributan. Iya. Baik. Karena itu saya ingatkan supaya kita lebih bijaksana lagi. Ya, di dalam menyampaikan, di dalam mengajak. Ya. Nah, pernah suatu hari guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya. Ya. Si penanya berkata, "Ya Syekh, saya dapatkan dalam buku hadits, atau dia berkata saya dapatkan sebuah hadits yang sahih. Dan hadits yang sahih ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan oleh manusia." Ya. Banyak ditinggalkan oleh manusia. Maka dia bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, kalau sunnah ini saya hidupkan di tengah manusia, apakah saya dapat pahala?" Ya, katanya, "Hal ana ma'jur?" Kata Syekh, "La, bal anta ma'zur." Ya. Kata Syekh, "Tidak, kamu tidak dapat pahala, bahkan kamu dapat dosa. Kecuali sebelum kamu lakukan sunnah itu, kamu ajarkan dulu kepada manusia." Ya, ajari dulu. Setelah mereka paham sunnahnya, dia lakukan. Ya, tidak ada masalah ya. Tapi belum mengerti apa-apa, tiba-tiba dia laksanakan, bisa terjadi apa? Wah, bisa terjadi fitnah yang besar. Nah, ini terjadi ya pada sebagian ikhwan, kadang masuk ke pelosok, ke negeri. Ya mungkin antum di kota di sini tidak terlalu nampak yang seperti itu. Tapi kalau masuk di kampung-kampung sana, sebagian orang itu berpegang kuat dengan madhab Syafi'iyah. Ya. Pernah ada kejadian, ada ikhwan yang masuk ke daerah sudah jauh berjalannya, lewat sungai lagi, naik perahu lagi. Ya. Khutbah, ya khutbahnya, tidak ada itu, nggak disyariatkan di khutbah. Kita membaca selawat, berdoa. Jadi dia khutbah saja, khutbah pertama, khutbah kedua, setelah itu subhanakallah wa bihamdi, ya turun, tidak ada baca doa. Ya berdiri imamnya, dia tanya kepada jemaah, "Gimana ini khutbah Jumatnya, syah atau tidak?" Ya. Jawaban mereka, "Tidak syah." Kalau begitu kita sholat duhur. Tidak ada yang sholat Jumat satu kampung. Sholat apa? Sholat duhur mereka. Gara-gara apa? Gara-gara khutbah. Iya. Perhatikan ya, maka jangan sampai seorang itu ya berbuat sesuatu dia tidak pertimbangkan. Akibat dari apa? Akibat dari perbuatannya. Ini kadang sebagian kawan-kawan melakukan perkara ya dia lebih mengandalkan semangatnya, dia tidak pertimbangkan bahwa di belakang perbuatannya kadang ada mafsadat yang bisa membahayakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran Android yang tersimpan di aplikasi, apakah boleh dibawa ke toilet? Ya. Kalau dia aplikasi tidak nampak, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak kelihatan. Nah. Baik. Ada salah seorang dari Syekh mufti juga di Lajnah Daimah. Dia ditanya tentang masalah ini, bahwa HP ada mushafnya. Ya. Maka Syekhnya tanya, itu mushafnya di mana tersimpannya? Di memori, Syekh. Iya, di memori. Kalau begitu tidak apa-apa. Ya, kata orang ini, "Ya Syekh, ini Quran ini, masa kita bawa masuk ke WC?" Syekhnya nanya lagi, "Iya, tersimpan di mana?" "Di memori." "Ya sudah, kalau gitu tidak apa-apa masuk." Ya, dia ulangi lagi, "Ya Syekh, ini Qurannya Syekh." Ya, Syekhnya bilang, "Begini aja, kamu hafal Quran atau tidak?" "Ada hafal Quran?" "Ya, hafal." "Kalau begitu kamu lepas dulu otakmu. Setelah itu kamu masuk ke mana?" "Ya, kamu masuk ke WC." Kan di memori juga kan? Ya, baik. Baru dia paham orang yang bertanya ini. Dan karena ada sebagian penanya perlu beri uslub yang dia pahami.
Bagaimana tentang pemahaman ahli sunnah wal jamaah jika kita berteman dengan ahlul bidah dengan niat akan membenarkan pemahamannya? Ya kalau sudah kita terangkan ini ya, kalau dia punya kemampuan dari sisi keilmuan, ya dari sisi pengaruh, ya bisa memberikan perubahan, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau dia tidak punya apa-apa ingin merubah, ya, dan mungkin dia yang bisa berubah, wah ini ya, akan membinasakan dirinya sendiri. Karena itu rincian yang seperti ini ya untuk kalangan umum itu kita tidak berikan. Untuk kalangan umum kita hanya berikan bahwa ahlul bidah ditinggalkan. Ya jangan dekat-dekat dengan mereka. Ya ini untuk menjaga maslahat umum. Sebab tidak semua orang paham rincian, dan kalau dirinci tidak semua orang punya ketentuan-ketentuan tersebut. Ya. Apalagi telah terbukti dalam sejarah ulama-ulama ya, terpengaruh dengan bid'ah karena apa? Karena pergaulan. Ya, perhatikan Abdul Razzaq bin Hammam as-San'ani rahimahullah. Betapa luasnya ilmu beliau. Abdul Razzaq ini. Sampai dalam ilmu tarikh ruwah tidak dikenal ada seorang ahli hadits yang lebih banyak dikunjungi oleh manusia melebihi siapa? Abdul Razzaq as-San'ani. Iya. Dan memang unik Imam Abdul Razzaq ini. Tempat beliau tinggal itu termasuk tempat yang sulit sekali. Kalau orang datang ke tempat beliau belajar, untuk dapat air harus berjalan dulu beberapa mil. Tidak ada air di dekat tempat beliau. Berjalan dulu beberapa mil. Tapi bersamaan dengan itu, beliau adalah ahli hadits yang paling banyak didatangi oleh siapa? Oleh manusia. Ini menggambarkan ya perbedaan manusia di masa dahulu dengan masa sekarang. Masa dahulu fasilitasnya kurang, tapi semangatnya menuntut ilmu, Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya. Dan itu datang dari negeri-negeri yang jauh. Kalau sekarang, subhanallah. Ya, fasilitasnya luar biasa. Ya, tapi malasnya juga luar biasa. Ya. Inilah masalah kita ya. Nah, baik. Abdul Razzaq as-San'ani ini, dengan keluasan ilmu beliau sedemikian rupa, beliau terpengaruh pemikiran Syiah. Terpengaruh. Ya. Kenapa? Sebab beliau punya guru yang bernama Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai. Iya. Kata Abdul Razzaq, "A'jabani samtuhu." Iya, wibawa orang ini, kemudian pembawaannya membuat saya kagum. Ya, membuat saya kagum. Ya. Dan ini subhanallah sudah kita saksikan di masa ini. Banyak sekali orang-orang dulu dari murid-murid Syekh Muqbil, ya. Mereka dengar akan kesesatan Abdul Majid Az-Zindani, ya, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin ya. Ayo kita dakwai, kita temui Abdul Majid Az-Zindani, kita ajak dia kepada kebenaran. Ya, dia ketemu sama Abdul Majid Az-Zindani, lihat orangnya, ya, pelihara jenggot, ya, pakaiannya setengah betis, ya, penampilan. Oh, baru dia lihat, terfitnah dia dengan hal tersebut. Oh, ini orang kenal sunnah juga, ya. Padahal dia tidak tahu bahwa orang ini pemikirannya apa? Ya, pemikiran ikhwani. Ya, bahkan pemikirannya banyak dari pemikirannya sangat berbahaya sekali. Ya, karena itu jangan tertipu, jangan bergampangan dengan masalah apa? Duduk dengan apa? Ahlul bidah. Kalau dia punya ilmu yang kuat, ya, dia ada kemaslahatan di dalam hal tersebut, ya, dan menjaga, insya Allah terjaga dirinya, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau dia tidak memiliki ketentuan itu, ya jangan sekali-sekali dia mencelakakan dirinya sendiri. Bagaimana kiat-kiat dalam mempelajari akidah salaf yang baik? Nah, adakah urutan-urutan dalam mempelajarinya? Ini kemarin saya sudah jelaskan ya. Sebagiannya, kalau bertanya tentang urutannya, ya mungkin kita bisa dekatkan pengurutan dengan menyebutkan buku-buku yang dipelajari. Ya. Mungkin seorang itu perlu memulai dari buku-buku yang kecil dahulu. Ya. Nah, sebab tauhid, ada tauhid berkaitan dengan tauhid uluhiyah, ada berkaitan dengan asma wa sifat, dan ada berkaitan dengan mujmal i'tiqad. Ya. Dan global pembahasan akidah secara global itu ada buku-buku ringkas. Dan usulus sunnah ini termasuk buku-buku ringkas yang direkomendasi untuk di tahap awal. Ya. Kalau dia ingin masuk di pembahasan tauhid uluhiyah,
Dia boleh membaca kitab Qawaidul Arba, atau dia membaca Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid. Nanti setelah itu baru baca Kasyfus Syubhat. Ya, Kasyfus Syubhat ini belakangan ya. So, bicara syubhat-syubhat itu nanti. Setelah dia kenal apa? Kenal Tauhid. Ya. Nah, ini berbeda ya dengan sebagian orang. Ya, kadang oh ayo kita bantah ahlul bidah. Bantah-bantah, dia sendiri belum belajar benar. Ya, bahasa Arabnya aja nggak beres. Ya. Tapi kalau ditanya, membantah ahlul bidah kan jihad fisabilillah. Iya betul, jihad untuk ulama, bukan untuk kamu. Ya. Jelas ya, jihad untuk orang yang berilmu. Adapun orang-orang yang jahil itu musibah kalau dia masuk dalam hal yang seperti itu. Iya. Dia benar pun belum tentu diterima oleh manusia, sebab dia tidak memiliki uslub dan ilmu di dalam penyampaian. Uslub dan ilmu dalam penyampaian. Maka ini perlu dipahami ya. Dan kita sudah melihat manusia-manusia yang merusak seperti ini. Orang-orang yang senangnya membantah merusak. Ya, saya kasih contoh. Seperti orang yang bernama Abdul Ghafur Malanji itu, yang selalu bergentayangan di internet. Ya. Ini termasuk para perusak di atas muka bumi. Ya. Kalau dia bahasakan ini membantah ahlul bidah, ya. Dia sendiri tidak mengerti tentang hukum-hukum syariat itu bagaimana. Ya. Kepandaiannya hanya kopas saja, copy paste. Ya. Yang seperti ini semua orang bisa. Ya. Betul kalau disebut kesesatan istiadat, kesesatan sururiyah, semuanya benar, hak. Ya. Tapi cara menyampaikannya, uslub di dalam apa? Memperingatkan bahayanya. Ini ada cara di kalangan para ulama. Tidak semua orang masuk di dalamnya. Ya. Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, beliau melarang murid-muridnya masuk dalam hal yang seperti itu. Beliau berkata, tinggalkan Safar, tinggalkan Salman, tinggalkan Syekh Rabi, kata beliau bahkan. Kalian belajar saja. Kalian apa? Belajar saja. Iya. Dan beliau kalau ditanya di pelajaran tentang Salman Safar, beliau peringatkan tentang apa? Kesesatan dua orang ini. Kalau ditanya tentang Syekh Rabi, beliau puji Syekh Rabi sebagai ulama ahli sunnah. Ini beliau beri contoh kepada murid-muridnya. Kalian ya belajar, tugasnya belajar. Ya, yang berbicara tentang itu adalah siapa? Ya orang yang ahli di bidangnya. Inilah kebijaksanaan namanya. Itulah hikmah. Ya. Tapi kalau masuk di dalam perkara orang yang bukan ahlinya, nah itulah yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, fantadhiris sa'ah." Apabila telah diserahkan perkara itu kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kebangkitan. Tunggulah hari kebangkitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Apa nasihat antum kepada kami yang belum sempat mondok atau ma'had, tapi ingin mempelajari agama Islam ini? Apa yang harus kami pelajari? Atau yang kami hafal dahulu? Ya sekarang sebenarnya Allah berikan banyak kemudahannya untuk ya kita dengan fasilitas-fasilitas yang ada di masa ini. Ya. Dan itu dari menggunakannya dalam hal yang baik, atau dari bentuk kesyukuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dimaklumi, nah setiap orang itu ya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mampu untuk mondok, ya duduk mempelajari ilmu. Ya, tapi bukan artinya dia tidak memiliki kewajiban belajar. Ya. Dan bukan artinya dia tidak mengikuti jejak as-salaf di dalam belajar. Nah, mungkin seorang kerja dalam setahun dia kerja misalnya. Tapi kan ada waktu-waktu cuti. Ya. Dia mungkin ada waktu libur. Di waktu libur ini mungkin dia mendatangi seorang ustadz di tempat tertentu atau datang ke pondok tertentu. Ya, dia targetkan untuk mempelajari satu kitab dalam 3 hari misalnya. Atau dalam sepekan. Kalau dia punya waktu sebulan misalnya, dia belajar bahasa Arab selama sebulan. Dia persiapkan. Ya. Dan sebelum dia datang, dia sudah atur kepada orang-orang tertentu. Dia bicara, minta kesiapannya. Maka insya Allah ta'ala itu adalah baik untuk dirinya. Ya, sebenarnya kalau diprogramkan, itu menjadi apa? Menjadi kebaikan untuk kita. Dan alhamdulillah dimudahkan hal-hal yang seperti itu. Ya, kalaupun tidak, sekarang ini ada pelajaran-pelajaran online yang bisa didengarkan secara langsung. Iya. Dan saya lebih banyak
menasihatkan untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran atau belajar itu dengan cara mendengar kaset-kaset, ya, daripada dia membaca. Kalau dia gabungkan antara membaca dan mendengarkan pelajaran langsung dari kaset, ustadz yang mengajar, itu lebih baik. Ya. Selain daripada itu, kalau dia ada hal yang perlu dia tanyakan kepada ustadz yang berbicara di dalam rekaman tersebut, agar supaya apa? Supaya jelas, ya, apa yang dia pelajari. Ini kalau dia tidak mampu untuk talaki langsung mengambil ilmu secara langsung. Iya. Baik, ini sudah masuk ini waktu ya. Ya. Sudah jam 6 pas. InsyaAllah ta'ala setelah sholat maghrib mungkin kita lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan yang masih tersisa. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.